Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman yang dirahmati Allah, semoga tetap dalam kesehatan dan tetap semangat belajar mempelajari bahasa Arab. Sekarang kita akan melanjutkan cerita Nabi Hud alaihissalam pada judul yang ketiga, Udwanu Adin. Mari kita mulai. Bismillahirrahmanirrahim. As-salisatu bermula yang ketiga itu judulnya Udwanu Adin, Udwan khabar, as-salisah mubtada. Wasarat quwwatu Adin, dan jadilah menjadi kuatlah. Wasarat quwwatu Adin, menjadi kekuatan. Jadilah kekuatan kaum Ad itu wabalan sebagai bencana alaihim atas mereka, wa 'alan nas dan kepada manusia. Kenapa? Ya karena mereka tidak menggunakan kekuatan mereka itu pada hal yang seharusnya. Li'annahum, karena bahwasanya mereka kaum Ad itu la yu'minuna billah, tidak beriman merekanya itu kaum Ad kepada Allah. Wa la yu'minuna bil akhirah, dan tiadalah mereka percaya dengan akhirat. Orang-orang yang tidak percaya kepada Allah dan tidak percaya kepada akhirat itu, famadza yamna'uhum minadh zulmi, maka apakah yang mencegah mereka itu dari berbuat kezaliman? Wa madza yamna'uhum minal 'udwan, dan apakah yang bisa mencegah mereka dari membuat permusuhan? Walimadza la yazlimun nas, kenapakah mereka itu tidak menzalimi manusia? Artinya tidak ada alasan bagi kaum Ad itu tidak menzalimi manusia karena tidak ada karena tidak ada yang ditakuti. Mereka tidak beriman kepada Allah, tidak beriman kepada negeri akhirat sebagai balasan mereka. Karena tidak percaya, maka mereka berbuat seenaknya. Wahum la yarawna fawqahum, dan sedang mereka itu kaum Ad tidak melihat di atas mereka itu ahadan, akan seseorang pun. Jadi tidak ada, mereka itu merasa dirinya itu paling tinggi, tidak ada yang lebih tinggi daripada mereka, bahkan Tuhan pun tidak mereka anggap. Wala yakhafuna hisaban, dan mereka itu tidak takut akan perhitungan, wala iqaba, dan tidak takut pula terhadap siksa. Wa kanu kawhushil ghabati, adalah mereka kaum Ad itu seperti binatang buas yang berada di dalam hutan. Wuhush jamak dari wahsyun. Wahsyun itu binatang buas. Wahsy ini wuhush. Yazlimul kabiru, yang orang besar itu akan menzalimi minhum, sebagian di antara mereka itu as-saghir, yang itu yang kecil. Jadi yang besar akan mengalahkan yang kecil, akan menzalimi, membunuh yang kecil. Itu seperti hukum rimba. Wa ya'kulul qawiyyu, dan memakan oleh orang yang kuat itu minhum di antara mereka ad-dhaif, yaitu akan yang lemah. Jadi hukum alamnya itu yang kuat akan memakan yang lemah. Singa akan memakan sesuatu atau hewan-hewan yang lemah di antara mereka. Wa idza ghadibu, apabila mereka marah, kanu kalfil, mereka itu akan marah seperti marahnya gajah al-haij, yang apa namanya? Kesurupan atau apa namanya ini. Kanu kalfil al-haij, yaitu mereka marah seperti marahnya gajah yang tidak terkontrol lah gitu. La yalqa syai'an illa qatalahu, tiadalah bertemu seorang atau sesuatu gajah yang marah itu akan sesuatu, illa qatalahu, kecuali ia membunuhnya. Membunuh dengan menginjaknya, membunuh dengan melemparkannya, ataupun bermacam-macam. Karena kaum Ad itu atau gajah itu kuat, bisa membunuh dengan berbagai macam cara membunuh. Wa kanu, adalah mereka kaum Ad itu idza harabu, apabila mereka berperang, ahlaku, mereka itu menghancurkan al-harsa, akan tanaman, akan hasil daripada satu tanaman, wan nasla, bukan hanya properti yang dirusak, tetapi wan nasla, tetapi mereka juga membunuh keturunan-keturunan musuhnya.
Wa idza dakhalu qaryatan, apabila mereka memasuki satu desa, afsaduha, mereka akan merusaknya desa itu. Wa ja'alu a'izzata ahliha, dan mereka akan menjadikan ketua atau a'izzah, pemimpin-pemimpin desa itu azilatan, akan menghinakannya sebagai seorang yang terhina. Jadi di sini tingkah mereka itu benar-benar mencerminkan suatu keadaan atau sesuatu sekelompok orang yang sekelompok preman yang mempunyai senjata lah, sindikat gitu. Mereka itu tidak punya aturan, yang kuat akan mengalahkan yang lemah. Wa kana du'afa'u yakhafuna syarrahum, adalah orang-orang lemah itu takut akan keburukan mereka. Wa yafirruna min zulmihim, dan mereka orang-orang lemah itu akan kabur, akan melarikan diri daripada kezaliman mereka. Wa sarat quwwatuhum wabalan 'alaihim wa 'alan nas, dan jadilah kekuatan mereka itu bencana atas mereka dan atas orang-orang. Wa kadzalika kullu man la yakhafullah, dan begitu juga semua orang yang tidak takut akan Allah, wa la yu'minu bil akhirah, dan tidak percaya dan tidak beriman kepada hari akhirat. Maksudnya begitulah kejadiannya kalau ada orang yang tidak percaya kepada Allah dan tidak percaya kepada akhirat itu, mereka akan semena-mena, mereka akan menganggap diri mereka itulah yang menjadi sumber kekuatan, tidak ada kekuatan lagi di atas mereka. Ini sudah sangat maklum ya, perbuatan-perbuatan seperti ini. Contohnya misal ada preman, ada sindikat, gembong-gembong narkoba. Mereka itu tidak takut kepada negara, tidak takut kepada polisi, tidak takut kepada Allah. Mereka itu akan berbuat semaunya. Jika mereka bersalah, mereka akan menyuap. Jika mereka mempunyai kesempatan untuk membunuh, mereka akan membunuh. Tidak takut akan apapun. Judul yang keempat, Ar-Rabi'ah Qusuru Aden. Qusur jamak kisra, istana. Jadi di sini istana-istana kaum Ad. Wa kana Adun, adalah bagi kaum Ad itu la syughla lahum, tidak ada kesibukan bagi mereka, illal aklu wasyarbu, kecuali makan, minum, wallahu. Lahu di sini apa ya? Berleha-leha, wallahu berapa ya? Pasnya berleha-leha, walaibu, dan hanya bermain-main. Itu aja dah, berleha-leha. Wa kana ba'duhum, adalah sebagian daripada mereka, yafkharu ala ba'din, itu berbangga atas sebagian yang lain. Dalam hal apa? Fi bina'il qusur, di dalam kemampuan bisa membuat satu istana al-aliyah, sifat kepada qusur, istana-istana yang tinggi, wal buyutil wasi'ah, dan bisa membuat rumah-rumah yang luas. Karena kekuatan fisik mereka itu, mereka bisa mampu untuk membuat istana di atas gunung, membuat rumah di dalam gua. Wa kanat amwaluhum tadhi'u fil ma'i wa tini wal hijarati, adalah harta-harta mereka itu mereka belanjakan, mereka habiskan di dalam mempersiapkan keperluan untuk memahat. Kan memahat itu memerlukan air, memerlukan tanah, dan memerlukan batu. Jadi harta mereka itu mereka habiskan di dalam kesenian ini. Kita anggap kesenian sudah, karena keseni membuat istana, seni membuat rumah, itu mereka habiskan uang mereka itu untuk hal-hal seperti ini. Wa kanu la yarawna makanan khaliya, dan adalah mereka itu tidak bisa melihat tempat yang kosong, au ardon, ataupun tanah yang kosong. Ardon murtafi'atan, atau tanah yang luas, bukan kosong ya. Mereka tidak bisa melihat tempat yang kosong atau tanah yang tinggi, illa banau 'alaiha, kecuali mereka akan membangun atasnya tanah atau tempat yang kosong itu, qasran rafi'an, akan istana yang tinggi.
Mereka itu hobi di dalam membuat bangunan. Jadi nilai lebihnya itu mereka itu kuat dan mampu membuat sesuatu yang apa namanya? Sesuatu yang bernilai seni artistik lah. Wa kanu yabnuna buyutan adalah mereka itu membangun rumah-rumah ka'annama taskununa fiha seakan-akan mereka akan tinggal di dalamnya rumah-rumah itu daiman itu selamanya. Wala yamutuna abadan dan tidak mati dan tidak akan pernah mati selama-lamanya. Wa kanu yabnuna qusuran adalah mereka itu membangun istana-istana min ghairi hajatin dengan tanpa hajat. Mereka hanya membangun tanpa memakainya, tanpa hajat. Wan nasu la yajiduna ma yakuluna wa yalbusun. Sedangkan para manusia itu tidak mendapati dari sesuatu yang mereka bisa makan, sesuatu yang mereka bisa pakai daripada satu pakaian. Jadi orang-orang kaya mereka itu menghabiskan harta mereka untuk memahat, untuk membangun rumah. Sedangkan orang-orang itu bahkan makanan pun itu tidak mereka dapati. Pakaian pun mereka tidak bisa memakainya. Jadi di sini sudah ada ketidakseimbangan perekonomian lah. Bahkan al-fuqara dan adalah orang-orang fakir minhum di antara mereka itu la yajiduna baitan tidak mendapati baginya akan rumah itu yaskununa fihi yang bisa mereka tempati atau tinggali. Nah, mereka itu banyak membangun rumah, banyak membangun istana, tetapi istana dan rumah-rumah itu kosong, tidak ditempati, mereka hanya membangunnya saja, sedangkan ada orang-orang fakir yang di antara mereka itu tidak dapat bernaung ketika hujan ataupun ketika panas, karena banyak orang-orang miskin itu tidak mampu untuk membuat satu rumah. Wabuyutul agniya dan rumah-rumah orang kaya itulah sakinah fiha tidak ada penduduk, tidak ada penghuni padanya rumah-rumah. Wa man ra'ahum dan siapapun orang yang melihat mereka wa aqsurahum dan melihat kisra-kisra mereka arafa annahum mengetahuilah atau mengenal bahwasanya mereka orang-orang yang membangun itu la yu'minuna bil akhirah tidak percaya dengan negeri akhirat. Hudur Rasul. Nah, mulailah di sini dikirim seorang nabi dan rasul untuk memperingatkan kepada mereka, yaitu Nabi Nuh. Nanti kita akan lanjutkan, semoga ada manfaatnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.